Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat VLAN di router TP-Link WR840N dengan firmware bawaannya ya, firmware asli TP-Link. Karena banyak yang tidak tahu cara membuat VLAN-nya, saya lihat di grup, jadi saya membuat tutorial ini sekaligus saya sharing. Sebelumnya saya sudah pernah membuat VLAN ini cuma menggunakan firmware OpenWRT ya di TP-Link ini. Hanya saja penyebaran WiFi nya dia kurang luas dan nggak stabil. Dan setelah saya mencoba menggunakan firmware bawaan TP-Link, dan itu lumayan bagus dan stabil ya. Dan alat yang saya gunakan adalah TP-Link STB HG680p dan modem B310 dan 3 kabelan ya, karena saya akan mengkonfigurasikan menggunakan PC. Untuk kalian yang menggunakan firmware yang WiFi on, kalian bisa mengkonfigurasi lewat HP ya, sebenarnya mudah. Dan untuk LAN ini, LAN STB yang connect ke STB akan saya tancapkan ke port WAN TP-Link yang biru, sama persis dengan tutorial VLAN yang di YouTube. Dan ini port LAN dari modem B310 saya tancapkan ke port 1 LAN TP-Link. Port 1 atau 2 bisa, karena dua port ini kita bisa jadikan sebagai port WAN nantinya. Dan yang satunya ini yang dari PC saya tancapkan ke port 3 atau 4 ya, karena dua port ini akan jadi port LAN ya dia. Oke, tunggu connect. Oke, tunggu connect. Sudah connect. Kita masuk ke TP-Link. Ini sudah saya flash kembali ke firmware bawaan karena sebelumnya OpenWRT. Nah, untuk kelemahan firmware bawaan ini, kita hanya bisa membuat 2 port WAN ya. Kalau OpenWRT kita bisa membuat 4 port, ini kita bisa buat port WAN semua. Jadi untuk firmware bawaan kita hanya cuma bisa buat 2 port ya, 1, 2 atau 3, 4 ini bisa, tergantung apa kita nantinya pilih mana yang akan kita jadikan sebagai WAN atau LAN. Ya, ini saya setting dulu wireless router, kita pilih dynamic IP, kita pilih yes. Next, save. VLAN ini sangat recommended banget ya buat yang nggak punya USB to LAN atau belum punya USB to LAN, karena kita bisa memanfaatkan port dari TP-Link ini, jadi bisa meminimalisir budget. Nah, kita sudah dapat IP dari STB ya ini. Nah, ini Ethernet, ini yang connect ke STB, dan LAN 1 ini yang dari modem, dan LAN 3 ini yang connect ke PC saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke network dan IPTV. Centang enable IPTV, mode pilih ke custom. Nah, di sini internet VLAN ID ini yang akan jadi LAN ya. Dan yang dua ini IPTV dan IP phone ini akan jadi port WAN nantinya.
Ini ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 sesuai port LAN di routernya. Dan yang akan saya jadikan port WAN adalah yang LAN 1 dan LAN 2, karena LAN modem saya tertancap ke LAN 1 ini. Internet VLAN ID kita isi angka 30, ini 20 dan 10. Sebenarnya sesuai selera ya, bisa berapapun. Yang penting nanti pas kita setting interface di STB nya kita samakan dengan ini. LAN 1 saya pilih IP phone, LAN 2 saya pilih IPTV, sesuai ini ya. Mau dibalik juga bisa kayak gini, bolak-balik. Atau yang LAN 3 kita pilih IP phone, LAN 4 kita pilih IPTV, bisa sesuai selera. Jika di LAN 4 ini kita pilih IP phone dan LAN 3 IPTV, otomatis yang LAN 1 dan 2 jadi LAN. Dan port modem kita tancapkan LAN modem kita tancapkan ke LAN 3 atau LAN 4. Karena saya menggunakan LAN 1, maka yang saya rubah adalah yang 1 dan 2. Bisa buat load balancing. Lalu kita save. Biarkan dia reboot. Sebenarnya settingnya sangat gampang dan simpel sekali. Saya sampai 2 hari itu nyari settingan ini nggak nemu-nemu, akhirnya nemu. Otak-atik akhirnya nemu sendiri. Karena saya nyelam di grup itu nggak ada yang share tutorial ini ya. Di YouTube juga nggak nemu. Akhirnya saya 2 harian otak-atik gimana sih caranya bikin VLAN ini. Dan kali ini saya bagikan kepada teman-teman semua. Oke, sudah reboot ya. Selanjutnya kita akan masuk ke STB, ke firmware-nya Ray. Nah, dia sudah terkoneksi. Untuk kali ini saya menggunakan firmware-nya Bang Riri yang baru ya, yang LE13 Wi-Fi on. Terima kasih buat Bang Riri. Untuk kali ini langsung kita masuk ke interface. Nah, di sini WAN ini akan saya hubungkan ke port LAN 1 router ya, yang saya jadikan WAN tadi, yang dari modem. Dan device ETH1 ini akan saya rubah sesuai yang kita buat tadi. Nah, sesuai ini, IP phone ini 20. Kita tinggal edit saja, sesuaikan. Device kita rubah ke ETH 0.20, enter. Lalu klik save dan save and apply. Nah, sudah terhubung dan langsung dapat IP dari modem. Untuk 1B bisa kita rubah juga ke ETH 0.10 sesuai dari port IPTV. Save and apply. Karena kali ini saya hanya menggunakan satu modem, maka saya nggak akan load balancing ya. Nah, sudah, maka kita langsung buka Open Class. Untuk kali ini sebenarnya sudah terhubung ya, VLAN sudah jadi. Dan sekarang saya akan tes.
Saya menggunakan ISP Telkomsel, modem B310 dan antena Catherine. Harusnya sudah running ya, ini sudah saya kasih akun sebelumnya. Oke, sudah connect. Banyak kayaknya sudah mati nih akun saya yang satunya. Oke, kita coba speed test. Saya menggunakan akun gratis ya. Biasanya dapat 30 Mbps di TKP saya. Nah, dan ini menjawab kasus ya sebenarnya, yang katanya VLAN itu memotong speed kita menjadi 50%. Sebenarnya sih menurut saya enggak, karena sebelum saya menggunakan VLAN speednya juga sama seperti ini, enggak berbeda jauh. Oke, sudah selesai tutorialnya. Semoga berhasil membuat VLAN. Jika ada kesusahan atau hal yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa.